Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Tuhan Yesus. Shalom GBPRJ. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Namun ternyata hal itu dalam bahasa Ibrani disebut yada.
Yadah yang artinya mengangkat tangan untuk memuji Tuhan. Yadah yang artinya mengangkat tangan untuk bersyukur. Yadah yang artinya mengangkat tangan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Jadi kalau sekarang kita bisa ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita ekspresikan ekspresi penyembahan kita yang terbaik. Karena Dia layak menerima semua pujian dan syukur. Amin. Amin. Mari kita berdoa, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, ini kami setiap anak-anak-Mu, ini kami setiap umat-Mu ya Bapa. Bertahtalah atas pujian kami di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus ruang hati kami yang terdalam. Hari ini kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar segala puji, hormat, dan syukur kami hanya untuk-Mu Yesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. It's only you, Jesus. For you are worthy to be praised. For you are worthy to be praised. It's only you. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this
pengagungan kami untuk-Mu Yesus. Kami memuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengangkat tangan, tanda kami berserah, tanda kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Mari lebih lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami menyembah-Mu Yesus. Ini pernyataan iman kami Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Saraya bolaya, saraya bolaya, Ara bolaya, saraya bolaya, Tuhan hadir. Kami sayang Kau, kami menyembah-Mu. Di segenap hidup kami Tuhan, kami mau naikkan puji dan sembah kami. Sikaraya bolaya, sakaraya bolaya, bolaya, biar hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan, biar hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini ya Bapa. Sikaraya bolaya, bolaya, sakaraya bolaya, 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 mari sembah Allah yang dalam kasar. Kau bolaya, sakaraya bolaya, Kau bolaya, 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 sakaraya bolaya, Kau sayang Tuhan, satu-satunya Yesus. Yesus kami puji. Mari terus sembah Tuhan, mari terus sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Kau layak kami tinggikan. Oh Jesus, mari terus bermasmur buat Tuhan. Kau mulia, Kau Raja yang mulia. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Bapa, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Penuhi tempat
kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terus beracara di tempat ini Tuhan, dan kami siap untuk memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan kita adalah Raja, amin. Amin. Kalau kita percaya Tuhan kita Raja, mari sama-sama kita menari, kita menyanyi buat Tuhan kita. Come on. Antusias mau memuji Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu bersama, tepuk tangan di atas kepala, come on, hey. Sebab kasih setianya tak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selamanya, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun, ada berkat-Mu dalam setiap kita, amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Mari bersama-sama kini perjakan suaramu, come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tak
yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Saya mau dengar seluruh jemaat di tempat ini nyanyi lebih keras lagi untuk Tuhan kita. Amin. Come on. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Mari bersiap bersama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan, tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kau Allah yang selalu menopang setiap kami. Tangan-Mu selalu menjaga setiap kami. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersama bersorak. Mari semuanya come on, say. Mari jemaat Tuhan bersama. Tak berkesudahan tangan-Mu, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang. Are you ready? Come on! Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Mari lebih lagi. Mari bersama nyatakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar Kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya Allah yang menopang setiap hidupmu. Haleluya. Semuanya tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita memperkatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kita percayai dan kita imani agar ini terjadi dalam kehidupan kita. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap orang yang menabur di dalam kebaikan dan kebenaran akan menuai dengan berlimpah-limpah. Amin. Saat ini kami berdiri Tuhan, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Di era Pentakosta ketiga, kami percaya
Tuhan melawat bangsa kami. Setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Indonesia dipulihkan, diselamatkan, dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, beserta dengan jajaran kabinet menterinya. Tuhan, biarlah hikmat-Mu Tuhan terus membawa pemimpin bangsa kami ini, agar mereka dapat memimpin dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, serta lebih lagi proaktif di dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan dan memajukan Indonesia. Kami juga memberkati Tuhan Bapak rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko, dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Biarlah hikmat, akal budi kebijaksanaan, kuasa otoritas Allah menyertai pelayanan kedua hamba-Mu. Di dalam pengembalaannya, Tuhan yang senantiasa menuntun, memberi kekuatan dan menolong kedua hamba-Mu. Dan kami percaya keluarga mereka aman di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa memberkati generasi Yeremia, generasi yang menjadi ujung tombak di dalam penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir. Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan roh keperkasaan, roh keberanian, agar generasi Yeremia mampu hidup kudus, cinta Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Serta Engkau pakai mereka Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berdampak, berintegritas, serta membawa transformasi dimanapun mereka ditempatkan. Haleluya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih dalam Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita ada di rumah Tuhan hari ini? Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita saudara kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini? Kalau ada saudara boleh angkat tangan, lambaikan tanganmu, jangan malu-malu. Apakah ada? Apakah ada? Jangan malu-malu. Oh, ternyata di depan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan saudara. Selamat datang saudara Jiwa Baru, selamat beribadah di GBI PRJ. Saudara Jiwa Baru dapat mengisi form biodata Jiwa Baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar depan. Baik, ini tiba saatnya saudara kita menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 16 Maret 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati Bekom. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Need English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 Maret 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja.
Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. UI tiba-tiba ada seorang anak bunuh diri. Lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun. But if your action can change someone's life, Dalam membangun komunitas rohani yang baik, diperlukan pertumbuhan iman percaya yang sangat mendalam di setiap pribadi, dan saling menguatkan untuk senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan Yesus, seperti kesaksian sebagai berikut ini. Puji Tuhan, saya merasakan sukacita, dan di sini kami boleh saling mendukung dengan yang lain. Semoga ke depannya di sini saya boleh lebih belajar untuk melayani Tuhan lebih lagi dan juga saling mendoakan dengan yang lainnya. Saya melihat yang dulunya berdoa sendiri, di dalam sini saling mendoakan, kompak. Yang tadinya saya tidak melayani, saya sekarang melayani, mendapatkan karakter Kristus di dalam pelayanan ini. Mari kita turut serta dalam ibadah WOI dengan tema Growing Up Together, yang akan dilayani oleh Ibu PDM Grace Suhadi pada hari Kamis 20 Maret 2025 pukul 10 pagi, bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih dalam Kristus. Kami dari bidang doa rindu berbagi mengenai beberapa hal terkait pelayanan pendoa syafaat dalam menopang jalannya ibadah di GBPRJ. Adapun pelayanan kami mencakup generator doa, perisai doa, doa keliling, counter doa, pelayanan pelepasan, pelayanan anak dan lain sebagainya. Setiap kita pasti berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Semakin kita membangun gaya hidup doa, kita terhubung dengan Tuhan. Seorang anak yang terhubung dengan Bapa,
Dia tidak hanya berdoa untuk memenuhi kebutuhan diri dia sendiri. Dia akan berdiri berdoa untuk orang banyak. Untuk gereja-gereja. Untuk bangsanya dan bangsa-bangsa. Pesan Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Mereka akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka akan menjadi penuai-penuai jiwa. Mari Bapak Ibu, kita akan deklarasikan dengan menaikkan pujian bersama-sama. Demikianlah persembahan dari kami, para pendoa-pendoa syafaat yang selalu siap melayani Bapak Ibu di GBI PRJ CK7. Dan kami ingin memberitahukan dan menghimbau Bapak Ibu yang sedang membutuhkan pelayanan doa, mungkin sedang dalam pergumulan atau memiliki kerinduan untuk didoakan. Bapak Ibu bisa menghubungi pendoa-pendoa yang ada di konter doa di depan meja sekretariat. Atau juga jika Bapak Ibu rindu atau memiliki panggilan untuk melayani di bidang doa, Bapak Ibu juga bisa menghubungi pendoa yang ada di konter doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh lebih keras lagi saudara, tepuk tangannya untuk para pendoa GBI PRJ. Saudara dikasih Tuhan, kalau setiap minggunya kita bisa beribadah dengan baik, dengan lancar saudara, saya percaya karena ada perisai doa yang selalu menopang setiap kita, yaitu doa-doa
yang dinaikkan oleh para tim doa GBI PRJ sehingga bisa menopang jalannya ibadah berjalan dengan baik dan pasti juga menopang saudara-saudara sekalian lewat doa-doa yang dititipkan oleh tim doa kita. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat para pendoa. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Biar hari ini mulut kami memegahkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Mari bersama. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangmu. Biar sampai selama-lamanya bibirku kami terus memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari lebih lagi bersama. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Sekali lagi nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, kami terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Mari lebih nyatakan. Ku pandang Kau Tuhan, Kau di tempat kudus, kami terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang Kamu. Mari bersama bermazmur pada Tuhan kita. Kami mau tetap menyembah-Mu di segala musim hidup kami. Sebab kami tahu Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, biar kami terus memuliakan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu
segenap hatimu, lebih lagi bersama nyatakan. Dan ku pandang kau di tempatku, terkagum-kagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan menegakkan. Oh, dan ku pandang kau di tempatku, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Oh, oh, bibirku kan memegangkanmu Yesus. Kami mau tetap menyembah, kami mau tetap memuji kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu. Kami umat-Mu datang menyembah, kami umat-Mu datang memuliakan-Mu. Oh Yesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Karabashiri karalababa. Ya Tuhan, pandang Dia, Raja yang mulia, Raja yang luar biasa. Dia ada di tengah-tengah kita. Ajaib. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Dari hati yang paling dalam, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Percaya tidak ada yang luput dari kasih-Nya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Oh yes. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari deklarasi bersama. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban
tiada satupun yang luput. Amen. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur berkorban. Bolehkah sekali lagi? Tiada satupun yang luput, kasih-Nya menjamah kita. Tiada satu yang luput. Dimanapun saudara, apapun keadaanmu hari ini, let's sing, we proclaim Lord. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yes, the King of Kings, Raja. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia. Amen. Berkorban bagi Engkau Tuhan. Mari dari mulut yang paling dalam. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur berkorban. Sekali lagi bolehkah? Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Kurios, penguasa tunggal. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, amen. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Katakan, selamatkan jiwaku. Rapalapataka sekete karalapataka sandara baba 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 baba. Dikarala baba 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 baba. Sorak-sorai buat raja segala raja. Sede karala baba taka sandara baba baba baba. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia. Masihkah Dia Tuhan? Mari dari mulut yang paling dalam. Engkau uang bukan Tuhan, fasilitas bukan Tuhan. Raja mulia luhur berkorban. One more time. Mari bersama-sama akui, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur berkorban bagiku.
selamatkan jiwaku. Kagum padamu hanya itu satu kata saja, karena engkau memang layak dikagumi. Terima kasih untuk kami masih memiliki sense of awe, rasa takjub pada Tuhan. Karena engkau memang layak dikagumi. Berbicaralah lewat firman-Mu, hamba terbatas, tapi Roh Kudus engkau guru agung, engkau pengajar hebat yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Terima kasih sementara firman disampaikan, yang luka disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Tapi lebih penting di atas semuanya, dengan firman-Mu, karena kami tahu bahwa hikmat datang karena firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan supaya kami kenal pribadi Tuhan lebih dalam. Kami kenal karakter Tuhan, itu jauh lebih penting daripada apapun yang kami dapatkan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, hamba tidak memiliki apapun, sebab semua yang ada pada hamba datang karena kemurahan Tuhan. Berbicaralah. Bagi-Mu hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, pengagungan, kejayaan. Bagi-Mu segala-galanya dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jemaat CK7 yang mau mendengar, tapi lebih dari itu mau melakukan firman. Mari katakan, amin. Silakan duduk. Kasih aplaus buat tim Present Worship. Coba bayangin hari ini saya istimewa ya. Granito temenin saya. Seorang WL yang diurapi, ganteng lagi. Ya cuman berita baik buat para gadis karena dia kayaknya udah punya calon kayaknya ya. Kayaknya ya. Nah Granito omnya teman baik saya. Pastor Amos Hosea, hamba Tuhan pengajar yang diurapi Tuhan ya. Nah shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya, karena biasa di luar semua kita ya. Nah izinkan saya berbagi ya bukan basa-basi, tanpa menggurui Bapak Ibu, tanpa sok tahu. Karena saya juga banyak belum tahu. Ya cuman saya mau belajar tahu saja, supaya saya jadi mau tahu dalam kehidupan. Sebab banyak orang cuman tahu tapi belum tentu mau tahu kan. Tahu saja tapi mau tahunya belum. Ya, nah, saya mau tahu tapi juga belajar mau tahu dalam kehidupan. Nah saya dari tadi sebelumnya banyak bicara soal posisi. Nah memang betul Bapak Ibu semua. Ada satu kata yang kita lupa dalam kekristenan itu namanya teguran. Katakan teguran. Salah satu bagian dari baideo. Baideo itu kata disiplin. Ya yang saya tahu nobody in the world itu above disiplin. Ya, jadi tidak ada satupun orang yang di atas disiplin. Mau dia presiden, mau dia pendeta, mau dia ketua sinode, mau dia pengusaha kaya, terserah. Ya, jadi nobody in the world itu above disiplin, nggak ada. Ketika orang keluar dari disiplin, maka alam akan menghukum dia. Yalah, orang kalau nggak disiplin jaga alam ya, misalnya banyak hal yang terjadi. Orang kalau nggak mendisiplin tubuh ya nanti berantakan. Ya perlu latihan tubuh ini, didisiplin. Orang kalau nggak punya disiplin doa ya kering hatinya. Makanya tadi tim doa, memang tim doa kalau nyanyi lain ya, kayaknya kakinya nggak menyentuh bumi kayaknya ya. Jadi oh ya tadi tim doa nyanyi, wah kita diberkati, ya luar biasa. Karena memang doa sebetulnya adalah sebuah koneksi di mana kita terhubung. Itu lagu tadi bagus banget, terhubung dengan Tuhan. Nah disiplin penting. Nah salah satu kata disiplin itu teguran. Ya, teguran. Jadi orang itu perlu ditegur Bapak Ibu. Sebab kalau enggak nanti kayak anaknya Daud yang ganteng. Ya boleh bacalah. Sebentar, 2 raja-raja atau 1 raja-raja. Ya Adonia. Coba kita lihat sebentar ya. Lihat saja. Ini anak sebetulnya potensinya hebat. Fasilitas hebat, tapi ya itu dia kacau. Oh 1 Raja-Raja 1. Ya, mungkin ayat yang kelima mulai kali. Jadi urapan raja itu turun pada Salomo. Ya harusnya tahu diri. Ya dia tidak harus jadi raja karena memang urapan raja Tuhan tentukan Salomo. Anaknya Daud kan banyak ya. Ganteng-ganteng lagi ada Absalom, ada Amon, ada kemudian Adonia ini. Nah ini.
Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ini anaknya Daud, ganteng banget. Seorang orator hebat, jagoan strategi. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Kudanya raja itu bukan kuda poni ya. Kalau orang duduk terus ngegantung kakinya, bukan itu Bapak Ibu. Itu kuda-kuda gagah. Kalau sampai ada orang berlari di depan kuda, ini orang kuat semua fisiknya. Jantungnya sehat, paru-parunya sehat. Pasti nggak ngik, nggak begitu enggak lah ya. Ini orang-orang sehat semua Bapak Ibu ya. Jadi ini orang-orang hebat di sekitarnya dia. Ayat yang ke-6, Alkitab berkata begini. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Dengan ucapan, mengapa kau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Ini kakaknya Absalom. Absalom mati nanti memberontak. Adonia juga mati. Jadi Alkitab berkata begini, beda antara bapaknya dengan anaknya. Mungkin biasanya, ya saya nggak menghakimi sih. Generasi penikmat itu generasi second generation, third generation. Kalau nggak hati-hati perusahaan bisa hancur. Biasanya kan first generation fighter semua, petempur semua. Yang apa adanya udah dilakukan, sederhana, kerja keras, bangun pagi, udah. Ya, tapi biasanya berharap sih di sini anak-anak begitu nggak ada di sini lah, yang manja, yang cuman penikmat. Ya, padahal kan fasilitas banyak, bisa sekolah luar negeri, bisa. Nggak semua begitu juga Bapak Ibu ya. Saya tahu nggak semua begitu. Tapi Adonia ini Bapak Ibu, nah ini kalau Daud kan dulu sering ditegur Isai ayahnya. Bahkan Daud itu Bapak Ibu nggak kepahitan. Waktu seorang nabi besar zaman itu, seorang pendeta terkenal sekarang mampir ke rumahnya, dia nggak ada sendiri. Sementara yang lain datang, Eliab kakaknya, ganteng-ganteng. Tuhan kan pilih Daud sebenarnya. Daud lagi mengembalakan apa? Domba. Yang dia gembalakan gak banyak lagi, 2 atau 3 ekor. Itu beda dengan 23 loh. Berarti jangan-jangan cuma 2,5 ekor kali. Ya, yang setengah ekor mungkin ya domba bakar atau domba steak domba kali ya. Ya, tapi waktu kemudian dia seperti dilupakan, dia tidak marah itu. Dia dipanggil dalam kondisi ya mungkin keringetan lagi. Memang Tuhan itu suka pakai orang yang rajin. Waktu dipanggil itu lagi keringetan, lagi beraktivitas. Nah itu tuh. Ya, jadi dipanggil dia tidak pahit. Dia tidak kemudian marah sama kakak-kakaknya sebagai anak bungsu, kepahitan, ngumpet di sumur. Ya enggak bersembunyi sekian tahun, enggak mau keluar sampai jenggot tumbuh di mana-mana. Enggak, dia tetap ceria. Ya. Bahkan ketika dia dilantik sebagai raja, gak langsung tampil, gerakin massa, apa enggak, dia nunggu waktu Tuhan. Jadi waktu Daud langsung ditabiskan di hadapan Tuhan as a king buat Israel, itu gak langsung tampil. Gak rebut Saul istananya, gak kemudian apa sombong, arogan, enggak, dia nunggu waktunya. Itu ada jarak waktu sekian tahun, sampai kemudian Saul betul-betul diturunkan oleh Tuhan lewat pertempuran, dia mati dengan Yonatan. Nah saya yakin Daud itu dibentuk. Tapi anak-anaknya ternyata kurang teguran. Nah hari ini yang gak enak sih. Kenapa saya pilih kata ini? Sebab teguran itu penting. Sebab kita ada di dunia yang semakin kacau loh, semakin jahat. Kalau kita tidak kuat berat Bapak Ibu. Oke, saya sekarang akan masuk ke 2 Timotius 3, coba kita lihat. 2 Timothy chapter 3. Kita mulai 12 mungkin ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Coba ini. Ini yang Paulus katakan pada jemaat. Khususnya untuk anak didiknya. Memang ini jemaat Efesus. Tapi ini khusus untuk anak didiknya namanya Timothy. Gembala masih muda. Ribuan orang di bawahnya dia. Efesus itu mempengaruhi Asia kekristenan 300 tahun. Ya, saudara perlu kalau belajar ini saudara akan kagum. Sebab di Efesus itu mereka menghadapi Dewi Artemis. Yang disembah orang seluruh Asia. Ya, kalau Korintus kan Dewi Afrodit. Ya, saudara tahu dalam bentuk apa? Meteor jatuh ke bumi. Ya maaf, bentuknya kayak payudara. Makanya di Korintus kehidupan free sex mengerikan sekali. Aksesorisnya seks semua. Nah, mereka menghadapi roh-roh seperti ini. Saya tidak akan bahas. Ini kalau dibahas breakdown, aduh, tajamnya luar biasa, dalamnya luar biasa. Ya, saya sekarang lagi banyak, merenung banyak. Ternyata penulisan Alkitab itu luar biasa tantangannya ya. Makanya dia berkata, memang, katakan memang. Katakan memang, memang itu fakta yang tidak bisa dibantah. Bahwa itu memang. Kayak memang Rubin Ong itu ganteng, nah itu fakta kan.
Ya, enggak, saya membuat saudara ketawa supaya saudara tidak terlalu tegang begitu ya, kayak di gedung pengadilan lagi ya. Ini kan rumah Allah ya. When you are in the king's presence, you cannot long face, please. Enggak ada yang amin. Di hadapan raja tidak boleh wajahnya lonjong, karena itu menghina raja. Sebab tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh raja. Jadi saudara kalau wajah lonjong, cemberut, itu menghina Tuhan loh. Dilarang menghina Tuhan. Ya cobalah nanti pengurus PRJ sekali-kali ditulisilah di pintu-pintu, dilarang cemberut masuk tempat ini. Nah itu. Ya kalau dilarang merokok sudah pastilah nggak boleh di ruangan ini merokok ya. Dilarang merokok, dilarang cemberut. Ya makanya asyir-asyir tadi saya lihat sih bagus lah. Asyirnya ceria semua. Coba kalau asyir cemberut, jadi apa ini jemaat? Ya asyir mesti ceria. Sebab asyir cemberut bikin orang kepahitan, pindah agama, murtad lagi ya. Nah saya nggak mau begitu. Memang setiap orang, saudara orang kan? Saya orang kan? Atau di sini ada yang bukan orang? Berarti ini bukan ayat untuk saudara. Saya orang termasuk saya. Yang mau beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bukan beribadah di GBI, bukan beribadah di GPDI, bukan beribadah di GSJA, bukan beribadah di terserah. Karena ini bukan organisasinya, organisasi alat saja. Kata beribadah di sini eusebia. Kata ibadah ada 3. 1 latreo, liturgi. 2 triskea, pelayanan sosial ke janda-janda tua miskin yang perlu ditolong. Jangan kunjungi janda muda yang kaya. Anak-anak muda dengerin ini, apalagi janda campuran. Nah itu enggak jelas juga, oke. Jadi begini, kita mesti harus kembali ke bahwa kita ibadah itu adalah godly, karakter Kristus, eusebia. Pak Rubin kok tahu lah, saya itu kan belajar makanya. Saya enggak mau ngomong asal ngomong, bahaya nanti. Ya, saya bisa khotbah apa saja yang lucu, yang enak, mengenakkan telinga saudara, tapi saya enggak mau. Ya, bukan saya enggak bisa lucu, ya bisa saja lah, lucu bisa lah. Ya, karena sukacita kan bisa melucu. Nah, ayat yang ke-13 ini dia. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Apa bedanya orang sesat dengan orang gila? Sama-sama merasa benar. Tidak ada orang sesat yang merasa sesat, tidak ada orang gila yang merasa gila. Jadi orang sesat dan orang gila itu sama. Yang ketawa mengerti tentang kegilaan. Oke. Nah, ya dong, gak ada orang sesat merasa sesat, selalu merasa benar. Gak ada orang gila yang merasa gila, selalu merasa waras. Jadi orang sesat dan orang gila sama-sama. Ya terserah saudara, kan saya tidak melanjutkan ayat yang ke-14. Coba kita lihat. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan kau yakini. Ini kekuatan di akhir zaman yang kacau, geopolitik gak jelas, ekonomi luar biasa, kawasan semua tegang, semua lagi luar biasa. Prancis sudah berkata Eropa harus jadi payung nuklir, Rusia marah sekarang. Ya, saudara pikir ini biasa? Enggak, teks diperlakukan di Amerika, perang dagang sudah terjadi sekarang ini. Ya Amerika berat juga. Nah, kalau udah ideologi, pasti China dan Amerika nggak bisa nyambung secara ideologi. Ya tinggal nunggu waktu saja, boom. Nggak tahu kapan. Tanya pada rumput yang bergoyang, kata Ebit GAD kan. Karena kita nggak tahu kan. Ya Tuhan pegang kendali, nggak usah takut apapun yang terjadi. Tuhan tetap menggenapi rencananya sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ya, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi saudara, iman-iman masa kecil. Ya, di mana Yesus bangkit dari kematian, pegang itu. Dia memberi makan ribuan orang. Zaman kita sekolah minggu di Lawat Tuhan, pegang itu. Jangan mau digoyahkan, nggak mungkin lah. Yesus memberi makan ribuan orang, pasti itu orang bawa bekal, bekalnya banyak-banyak, kemudian share bersama. Setelah itu dikumpulkan sisa 12 bakul, logik kan. Dia beri makan 5 roti dan 2 ikan. Iman seperti itu harus dipegang. Saya tetap pegang iman seperti itu. Bartolomeus disembuhkan. Orang buta melihat Yesus berjalan di atas air. Oh ya, saya pegang iman itu. Udah mau berteori kayak apapun, logik mau main terserah. Buat saya ya itu, logic follow faith, not faith follow logic. Logika harus ikuti iman, bukan iman ikuti logika. Logika boleh lah, saya juga suka main logika kok, tapi logika yang kembali ke firman. Nah, saudara pikir saya ngomong ini apa nggak pakai logika? Logika yang kembalinya ke firman. Udahlah Pak, nggak usah pakai pikiran, pakai hati saja. Come on,
Jangan mau dengar khotbah begitu. Tetap pakai pikiran. Tapi pikiran yang dikuasai oleh firman. Amin. Lu Tuhan ciptakan pikiran buat apa? Supaya hidup kita benar. Oke, kembali ke ayat yang ke-15. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kekuatan kita pada kebenaran, kepada firman. Firman kan kebenaran itu sayang bahasa Indonesianya cuma kebenaran. Inggrisnya truth and righteousness. Aletheia, absolute word. Absolut, nggak terbantahkan. Kasih itu kebenaran. Saudara langgar hukum kasih, rumah mau gede terserah. Nggak ada hangat di sana. Makanya betul kan, bukan rumah yang menentukan orang yang menentukan rumahnya. Saya ulangi, bukan rumah yang menentukan orang yang menentukan rumah. Saudara pikir orang yang rumahnya gede itu hatinya luas? Belum tentu juga. Kalau di dalam teriak-teriak berarti sudah jauh. Jadi kalau orang di dalam rumah dekat teriak-teriak, bahasanya berarti itu sudah jauh. Karena orang dekat nggak perlu teriak-teriak, lembut. Nah itu absolute word. Saudara tidak akan terbantahkan. Hukum ini dilanggar, berantakan kehidupan. Kok jadi sedih wajahnya ya kayaknya ya? Saya memang kadang-kala menyedihkan sih datang ya. Enggak lah, saya mencintai saudara kok. Ya. Nah yang berikutnya lagi, kebenaran itu disebut dengan dikayusune. Kebenaran yang dipraktekkan itu membuat posisi kita penuh otoritas Tuhan. Makanya betul ada kata-kata berani karena benar. Saudara kalau ketemu orang benar, dia tidak takut apapun. Tidak takut disogok, nggak takut tidak dapat uang, nggak takut apapun. Makanya berani karena benar. Orang berani karena benar. Orang kalau nggak benar pasti takut. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kebenaran kita takut apa? Ayo takut apa? Kalau saudara benar. Loh iyalah. Iya kan? Loh orang benar gak akan takut. Berani karena benar itu kan memang betul. Itu apa sih Pak? Peribahasa atau apa ya itu ya? Saya gak tahu. Bukan puisi lah, masa itu puisi? Peribahasa lah ya. Berani karena benar. Ya betul memang. Gak tahu itu yang bikin orang Kristen atau apa, saya gak tahu. Ya seperti iklan lampu, terus terang, Philip terang terus. Ya, itu kan memang Matius pasal 5. Kamu terang dunia. Masa kita kalah sama Philip terang terus. Kan kita terang dunia yang terus terang kan. Oke, nah ayat yang ke-16, ini teguran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, katakan diilhamkan. Diilhamkan itu berarti pengetahuan ilahi yang membuat kita tajam cara berpikir, cara berkata, dan cara bertindak. Ini udah levelnya level rohani. Ilham. Kan ada 3 tingkatan komunikasi. Satu adalah pengetahuan, knowledge. Pengetahuan cuma membuat orang pinter di otak. Ada tingkatan kedua namanya hikmat. Hikmat itu mengubah hati orang. Makanya perkataan yang tidak dipengaruhi oleh hikmat Tuhan hanya memindahkan kambing dari domba. Tapi perkataan yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan selalu mengubah kambing menjadi domba. Ya, makanya kenapa saya berdoa kalau mau khotbah? Karena ya ampun, ini kata-kata menguap di udara nggak ada artinya kalau saya tidak diurapi Tuhan. Motivator jago-jago Bapak Ibu, saya nggak ada apa-apanya asli. Wong saya di ibadah 2 sudah bilang kok, saya ini bukan pengkhotbah bagus lagi. Kadang selengean, kadang seenaknya, homiletika saya juga kurang bagus lah. Ya saya belajar, tapi betul kan? Jadi kalau cuma pengetahuan, cuma pinter ininya saja. Berapa banyak orang ininya pinter, ininya nggak pinter. Harusnya ini dan ini pinter. Pernah ketemu orang nggak? Lulusan master, tapi kalau ngamuk, kalau belum tendang, kalau belum pecahin kaca, kalau belum merugikan orang nggak puas. Ya ininya nggak pinter. Loh iyalah, ya kan? Tapi tingkatan berikutnya namanya revelation. Where there is no revelation, the people perish. Pewahyuan itu sudah ilham itu. Itu roh Tuhan yang memberitahu lewat perenungan firman. Makanya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang ini kalau saya tarik sari katanya cuma satu, teguran, rebuke.
Agak keras sih rebuke itu ya. Tapi penting teguran itu. Ya oke, ayat 17. Pak Rubin, saya berharap ibadah jam ini kan khotbah Bapak yang enak saja, 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit gitu. Sekarang kan lagi sulit Pak. Ya gini Pak, Ibu, kaya kalau mentalnya nggak kuat. Berat. Yang penting saudara disiapkan mentalnya. Udahlah, berkat bagian Tuhan. Bagian kita membangun bagian kita. Pasti kita diberkati. Loh kok kurang yakin? Pasti kita ditolong Tuhan. Kalau dari kecil saudara ditolong Tuhan, sekarang pun saudara ditolong Tuhan, ke depan pun pasti Tuhan tolong. Iyalah, wah ini, oh saudara seneng yang enak-enak begini ya. Haleluya. Dengan demikian tiap-tiap manusia, semua manusia kan di sini? Atau ada setengah dewa? Atau ada setengah manusia? Kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Karakter ini. Siapa yang baik? Tuhan. Siapa yang jahat? Setan, genderuwo, kuntilanak, tuyul gitu. Nah, siapa yang baik? Tuhan Yesus. Nah, kita dipersiapkan untuk itu. Tujuannya bukan cuma kaya. Ini. Ya sekarang. Nggak tahu mau ditegur nggak? Loh ya gagal khotbah saya ini kayaknya ya. Sudah mau ditegur? Ya nggak apa-apa, memang khotbah begini kan biasanya mayoritas nggak terlalu suka. Tapi berharap semua suka lah ya. Karena begini, karena sekarang banyak informasi, belum tentu orang mau ditegur. Belum tentu. Ya. Wong Alkitab sendiri sudah katakan kok. Oke, ke pasal 4 dah. Ayat yang kedua kalau nggak salah. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Saya tahu bahwa banyak orang sukanya khotbah yang menyenangkan telinga. Memuaskan telinga. Harusnya kan yang puas hati bukan telinga. Sebab kalau hati puas, saudara itu kuat menghadapi semua situasi kehidupan. Ya, kenapa orang suka dengar musik yang enak-enak atau pelawak yang lucu-lucu? Ya biasanya karena memang maunya puas di telinga. Ya nggak apa-apa, harusnya yang puas hati, jangan telinga. Saya ulangi ya, orang suka dengerin yang enak-enak karena mau puas di telinga. Ya nggak apa-apa, tapi harus yang lebih hebat itu kalau saudara hatinya puas. Makanya orang kalau puas hati itu gampang bersyukur. Bersyukur itu begini, keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap setuju dengan Tuhan. Nah itu bersyukur. Iya kan? Kan tadi di ibadah 2 saya sudah bilang, kita itu pasti menghadapi ketidakpastian yang pasti dan kepastian yang tidak pasti. Loh, siapa bilang bahwa kepastian akan pasti? Belum tentu. Kita ada di kepastian yang tidak pasti, tapi kita pasti menghadapi ketidakpastian yang pasti. Oke, ulangi lagi. Yang ngantuk jangan ngantuk, bangunlah, kerajaan Allah sudah dekat. Come on. Kita itu pasti menghadapi ketidakpastian yang pasti. Saudara semuanya nggak pasti. Saudara berani jamin sebulan lagi saudara masih hidup. Saudara berani jamin bahwa tahun ini saudara tetap sehat. Saudara berani jamin bahwa semuanya akan lancar. Belum tentu. Kita menghadapi ketidakpastian yang pasti. Tapi kita juga menghadapi kepastian yang tidak pasti. Itu Pak Willy dengerin baik apa yang saya katakan sesat atau tidak. Ya, karena di dunia ini ketidakpastiannya pasti, kepastiannya tidak pasti. Hanya dalam Tuhan Yesus kepastiannya pasti karena Yesus itu ya dan amin. Yesus itu tidak pernah kenal ya dan tidak. Enggak, Yesus itu ya dan amin. Siapa yang berani jamin bahwa jabatan saudara akan kuat terus? Siapa yang berani jamin bahwa hidup saudara akan susah terus? Enggak lah, enggak apa-apa. Kalau sekarang menangis, jangan iri sama yang lagi tertawa. Kalau sekarang lagi tertawa, jangan sombong menganggap rendah yang lagi menangis. Mau nangis, mau ketawa terserah. Karena hidup kadang-kala nangis, kadang-kala ketawa. Yang penting Tuhan tetap pegang kendali. Tapi yang enggak boleh nangis sambil ketawa. Edan. Gila. Biasa aja lah.
Nah makanya Bapak Ibu, yuk kembali lagi. Ini informasi banyak, di tangan saudara jutaan. Oh iya. Sekarang orang berkata begini, saya kalau kangen sama Pak Rubin gampang kok. Saya di gunung juga bisa dengerin suaranya Pak Rubin. Oh iya, tapi saya bilang bro jangan cuma denger, mau ditegur enggak. Karena orang sekarang Bapak Ibu coba bayangkan, begitu dengar khotbah yang gak enak, langsung cari yang enak-enak. Nah saya kan gak mau, kan saya mengalami musim kehidupan bersama saudara sekian puluh tahun ini. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang baru, ada yang lama. Ya saya bertanggung jawab buat jemaat ini juga. Saya makanya ngomong sama Granito dengan tim PW juga. Gak sembarangan pelayanan. Kita punya ujung pertanggungjawaban di kekekalan. Pak Willy, Pak Jack, Pak David, Pak siapa lagi semua, Pak Bambang, para wakil gembala di sini. Sudah pikir kita biasa-biasa. Kita itu punya pertanggungjawaban. Lah makanya saya dorong saudara. Jangan cuma dengar pengajaran yang enak-enak saja. Banyak orang sukanya puas di telinga. Tapi hatinya gak puas. Harus kejar. Sebab ini dia, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi enggak cuma baik, termasuk tidak baik. Teman saya pernah diludahi, dia nginjil di terminal satu negara yang bukan negara Kristen. Oh diludahi, ya dia tertawa. Mau KKR besok tiba-tiba bom meledak, karena itu di perbatasan Afghanistan dan Pakistan namanya Peshawar. Tim turun ke sana. Saudara kalau mau dengar suara Tuhan jelas, pergilah ke daerah konflik begitu. Itu suara Tuhan jelas banget. Kalau di Jakarta itu agak sulit ya. Karena mungkin tebel dengan kemunafikan, tebel dengan keegoisan. Coba. Nah, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihati orang. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Memang menasihati menegur harus sabar. Sabar itu tahu nggak? Ditarik-tarik sampai panjang. Nah itu sabar. Long suffering. Memang untuk long suffering, panjang sabar, butuh suffering yang long banget. Kadang pengkhotbah begitu ya. Iya memang kita harus sabar kok. Orang berkata capek Pak Rubin, capek juga kadang-kala. Apa yang lagi dikhotbahin nggak berubah-ubah. Oh itu capeknya minta ampun ya. Tapi kan kita tetap sabar. Ayat 3, coba kita lihat. Karena akan datang waktunya sekarang ini. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya pernah dengar nih di persekutuan. Kadang-kala begini, orang mau khotbah apa saja di screening. Mau nyanyi apa saja di screening. Pentolan-pentolannya kalau nggak setuju ya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Saya mau diundang, ya enggak lah. Kalau khotbah mau dibatasi ya enggak lah. Pak Rubin makan apa nanti? Ya makan nasi. Ya maksud saya bukan saya arogan. Cuman kan come on, ngeri kan Bapak Ibu. Ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi apa? Dongeng. Saudara tahu enggak? Orang itu kalau tidak suka kembali ke kebenaran, nanti ciptakan Tuhan menurut keinginannya dia. Tuhan itu ya harus memuaskan saya. Kalau enggak berarti bukan Tuhan. Badan Religius EBM menemukan sekian tahun ini ada puluhan agama baru muncul di Amerika. Agama sepatu, agama fashion, agama artis, agama apa saja. Tahu agama maksudnya? Sesuatu yang dianggap hebat melebihi apa saja. Nah itu agama. Karena apa? Yaitu orang ciptakan Tuhan menurut keinginan. Jadi Tuhan itu kayak itu. Apa sih namanya? Cosmic terapis. Oh Tuhan sakit ini tolong dipijet ya sampai sembuh. Kalau nggak dipijet berarti Tuhan nggak baik. Tuhan kayak butler, tahu butler ya? Butler itu kalau saudara makan fine dining, ada pelayan-pelayan yang sudah siap sedia, ya minuman kosong dituang. Tuhan itu dijadikan seperti, kadang-kadang Tuhan seperti kayak teller bank. Tuhan tolong, Tuhan berkati ini, berkati. Tuhan itu profesinya tiba-tiba bisa berubah-ubah loh. Tuhan saya mau pergi keluar kota, tolong jaga anjing-anjing saya supaya nggak mati ya Tuhan. Ya. Mungkin kadang-kadang saya juga suka begitu.
Tuhan harus memuaskan yang saya inginkan. Makanya pendoa kan tahu itu tadi tim doa. Saudara tahu bahasa berdoa itu praktisnya begini. Kita berhenti jadi Tuhan biar Tuhan jadi Tuhan. Saudara bukan Tuhan. Kalau saudara jadi Tuhan, stres meledak. Gak kuat. Jadi waktu kita menyembah angkat tangan itu bukan enak. Oh enak ya lagunya. Memang lagu sekarang ini membangkitkan perasaan-perasaan sih. Makanya ada beberapa penulis lagu saya kritisi kadang-kala. Jangan nulis lagu tiap hari terjadi mujizat. Nanti kalau tiap hari terjadi mujizat, kan bisa kita cuma mengejar itu, enggak mengejar pembuatnya. Atau environment rusak nanti. Lah kalau tiap hari laut dipukul terbelah orang jalan, ya ikan enggak bisa kawin. Lah kalau ikan enggak kawin, enggak ada anak ikan. Kita susah makan ikan. Orang Manado paling menderita. Orang Manado? Itu. Saya curiga ini bukan Manado kali. Manado semangat kok. Kayak oh ya, iya dong. Ya. Ngumpul jadi satu ini. Tondano kah? Iya juga. Memang penciuman saya tajam ya. Oh bukan. Ya oke lah. Yang penting dari. Iya dong. Enggak. Oh Pak Ruby enggak percaya mujizat. Ya percayalah. Percaya mujizat fasilitas kita. Yang setuju katakan amin. Tapi orang dewasa tidak lagi mengejar mujizat. Hidupnya akan jadi mujizat buat orang-orang sekitarnya. Karena begini. Jangan tepuk tangan dulu. Karena saudara dituntun berkat, bukan dituntun mujizat. Apakah jaminan orang ngalami mujizat gak murtad? Ya ampun, Yudas Iskariot kurang apa? Dekat dengan sumber mujizat, ngalami mujizat. Lihat mujizat tiap hari, kurang apa dia? Kurang ajar. Jadi hari ini, sorry, yang suka puas-puas telinga. Udah gak zamannya. Puaskan hati. Tapi yang berikutnya, teguran itu memang level berbeda. Saudara, saya punya pertanyaan. Kalau anak buah saudara, orang lebih muda dari saudara tegur kita, respon kita apa? Sorry ya, kenapa orang marah kalau ditegur? Karena sombongnya sedang dihantam. Saya ulangi, orang marah kalau ditegur, itu karena sombongnya lagi dihantam. Dan setan pasti memanifestasikan kesombongannya. Sombong itu kan miliknya setan. Makanya saya bilang level berbeda orang ditegur itu. Galatia 4 ayat 16. Coba lihat ya. Udah sebentar saya 5 menit lagi. Keren itu, thank you. Diberkati keturunanmu sampai beratus-ratus dan beribu-ribu. Ya, segera kita berjumpa. 2 kopi membuat pewahyuan jadi dalam. Ya, saya pengen ngobrol banyak sama dia. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Sahabat sejati menegur, musuh paling banyak mencium dan menjilat. Saya ulangi, sahabat sejati menegur, musuh paling banyak mencium dan menjilat. Di Getsemani ada murid yang mencium gurunya. Tapi itu ciuman racun. Ya, makanya saya sadar teguran itu level berbeda karena menghantam ego kita. Saya kasih contoh ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. 20 tahun dia adalah builder. 7 tahun dia bangun bait Allah, 13 tahun dia bangun istananya. Sayang ya. Dia bangun istananya lebih lama daripada dia bangun rumah Tuhan. Namanya Salomo. Tapi tahu saudara, 20 tahun berikutnya dihancurkan semua yang dia bangun. Pernah lihat ada orang yang membangun hidupnya sukses, tapi setelah itu dihancurkan sendiri yang dia bangun? Salomo. Setelah eranya dia, ngeri. Israel pecah jadi 2. Satu North, 10 suku dihantam oleh Asyur. 2 South, 2 suku, Benyamin dan Yehuda, ditawan Babilonia. Sejak itu Israel sebagai kerajaan, as a kingdom, gone, hilang.
Mau dimunculkan lagi di tahun 196 sebelum Masehi oleh suku namanya Makabe, menang perang, menaklukkan kerajaan Yunani yang waktu itu dikuasai Seleucid. Tapi kemudian hanya dalam hitungan waktu nggak lama jatuh lagi ke tangan penjajahan Roma. Yang parah tahun 70 Bait Allah dihancurkan, Israel diaspora ke seluruh bumi, hilang. Ini memang bangsa aneh, belasan kali genosida, belasan kali Yerusalem dihancurkan. Tapi tiba-tiba mendadak sontak 14 Mei 1948, mereka proklaim sebagai negara yang merdeka. Setelah perang 6 hari. Saudara, makanya PBB itu ngurusi Israel nggak bisa, karena ini sudah ranah ilahi. Ini memang bangsa spesial di hadapan Tuhan. Ya, tapi kan dulu disebut bangsa pilihan, sekarang umat pilihan. Jadi saudara termasuk di dalamnya yang mau jadi umatnya Yesus. Dulu kan bangsa pilihan, sekarang umat pilihan. Jadi orang Israel termasuk saudara yang tinggal di Jelambar, yang tinggal di Sunter, yang tinggal di Ancol, yang tiap hari bau ikan, termasuk juga. Halo? Ribuan tahun hilang, tiba-tiba muncul lagi. Aneh gak? Makanya PBB ngurusin Israel, pusing. Itu udah ranahnya Tuhan. Dan mereka punya tanda akhir zaman akan tiba. Ya mungkin tertempel Bait Allah yang ketiga. Yang masuk nanti anti-Christ system. Karena mereka tetap berharap Mesias sampai hari ini. Oke, saya tutup. Ya, saya sudah dikasih tahu sama multimedia. Pak Rubin, selesailah. Sebab kalau enggak Bapak terlontar dari mimbar. Enggak lah. Mereka baik sama saya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon dan Het. Padahal sudah beritahu sama Tuhan jangan kawin campur. Bukan nikah sama lain suku nggak boleh. Tapi pengaruhnya adalah penyembahan berhalanya di bawah. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman pada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka. Bergaul saja nggak boleh. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya, nah ini masalahnya nggak bolehnya kenapa? Mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Kekuasaan, duit, fasilitas membuat orang susah ditegur. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 1000 orang bayangkan. Jadi kalau ketemu yang pertama, nanti besok lagi yang pertama 3,5 tahun. Mau model lurus, mau model keriting, mau separuh keriting, separuh lurus, mau gelap, mau gemuk, mau kurus, mau separuh gelap, separuh kurus, mau separuh gemuk, mau separuh kurus, punya semuanya. 20 tahun dia builder, 20 tahun dia penghancur. Habis. Gak ada yang bisa menasihati. Makanya saudara dengarkan hari ini kalau ada yang ditegur, jangan marah. Wong saya tidak kenal saudara satu persatu. Ini teguran buat saya juga. Ayo hadapi semua sistem yang kacau di luar sana. Kita kuat karena firman Tuhan selalu menegur kita. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Bangkit berdiri, kita berdoa. Lutut yang goyah ditegakkan, hati yang tawar dikobarkan, semangat yang padam dinyalakan kembali. Make it flame. Tuhan berkati umatmu yang ada di GBI CK7 PRJ. Biar kami punya hati yang puas, bukan telinga yang puas. Karena kecenderungan orang suka telinga yang puas, menyenangkan, mengasihkan. Tapi kami mau hati kami puas. Sebab hati puas gampang bersyukur, hati puas gampang memberi, hati puas luas hidupnya. Hati puas kami akan berbeda. Berkati yang lemah hari ini dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Firman ini termeterai di hati kami. Berkati umatmu. Kemuliaan hanya bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan. Silakan duduk. God bless you all. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Biar firman hari ini bertumbuh dan berbuah atas setiap kita ya Bapak Ibu. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Tuhan Yesus berkati Pak Rubin dan keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Bapak Ibu juga dapat memberikan melalui amplop. Jadi bagi yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher.
Saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Di belakang masih ada yang membutuhkan amplop. Baik, kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan sekaligus menutup ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menggenapi rancangan-Mu, terkhususnya untuk amanat agung Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pak Rubin, kiranya berkat-Mu berlimpah baginya, pimpin kehidupannya, pelayanannya. Biarlah apa yang dilakukannya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkat berlimpah Kau curahkan Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa jawaban kami datangnya hanya daripada Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertanya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa
Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.